Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membangun persamaan dan keselarasan persepsi dan pemahaman dari stakeholder terkait ya, khususnya mengenai program kesiapan bersekolah. Pada kegiatan ini akan disosialisasikan 4 materi, yaitu pengantar program kesiapan bersekolah, implementasi program kesiapan bersekolah, penyelenggaraan forum komunikasi PAUD SD, dan perangkat ajar ataupun toolkit transisi PAUD SD. Materi ini merupakan intisari dari NSPK yang sudah disusun oleh Direktorat PAUD pada tahun 2021 ini. Materi ini akan disampaikan langsung oleh tim penyusun NSPK kesiapan bersekolah, Pak Direktur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur untuk dapat memberikan sambutan sekaligus pengarahan, dan juga mohon juga perkenannya untuk sekaligus juga dapat membuka kegiatan sosialisasi implementasi program kesiapan bersekolah ini secara resmi. Dan ini adalah angkatan yang pertama, Pak, dan besok yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang terundang pada hari ini atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala P2 PAUD dan Dikmas Jawa Barat, P2 PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, dan Kepala BP PAUD dan Dikmas yang terundang pada hari ini atau yang mewakili, yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Kota beserta seluruh ketua dan anggota kelompok kerja Bunda PAUD, Ibu dan Bapak pendidik dan pengawas PAUD maupun SD, Ibu dan Bapak perwakilan organisasi mitra PAUD maupun SD, para kepala sekolah PAUD dan SD, Ibu dan Bapak para peserta sosialisasi program kesiapan bersekolah angkatan 1 yang insya Allah semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan rasa syukur yang besar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan kasih sayangnya kepada kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus melanda negeri kita. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti forum Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi program kesiapan bersekolah angkatan 1 ini. Tentu saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lestari, Koordinator Bidang Kurikulum dan Penilaian, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja dari tahun ke tahun sejak tahun yang lalu mempersiapkan kegiatan ini sehingga kita bisa sampai pada acara sosialisasi pada hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, acara kita pada hari ini adalah merupakan acara yang sangat strategis. Mengapa sangat strategis? Karena ini adalah merupakan upaya kita untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam kesepakatan Sustainable Development Goals 2030. Dalam SDGs itu ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan salah satu di antaranya adalah tujuan yang keempat, yaitu bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Nah, terkait dengan tujuan yang keempat ini, kemudian di breakdown menjadi beberapa tujuan. Dua di antaranya yaitu 4.1 dan 4.2. Nah, mengapa 4.1 dan 4.2 ini penting? Karena ini adalah tujuan yang saling berkaitan. Dalam tujuan 4.1 disampaikan bahwa pada akhir 2030
semua anak usia sekolah dasar harus mendapatkan kecakapan minimum pada bidang kompetensi yang esensial, yaitu literasi dan numerasi. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, tentu kecakapan atau kompetensi ini tidak boleh ujuk-ujuk, tidak boleh muncul begitu saja. Nah, inilah yang kemudian melahirkan tujuan 4.2, di mana di samping untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, pendidikan anak usia dini pada tahun 2030 juga diharapkan mampu mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang kesiapan berikutnya. Nah, di sini Ibu dan Bapak sekalian sering terjadi miskonsepsi. Apa miskonsepsinya? Bahwa dengan adanya tujuan ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menjadikan PAUD sebagai sarana untuk membekali anak dengan kecakapan esensial baca tulis hitung yang bersifat instan, yang bersifat drilling dan bersifat skolastik. Padahal dalam teori pendidikan anak usia dini kita sama-sama tahu bahwa anak usia dini itu di masa emasnya bertumbuh dalam kondisi bermain, sehingga tidak diperkenankan adanya pembekalan keterampilan calistung ataupun kompetensi esensial secara skolastik atau drilling. Ini tidak berarti bahwa ini tidak boleh dilakukan, pembekalan ini tidak boleh dilakukan, tetapi strategi yang digunakan adalah strategi yang tepat, yaitu strategi bermain. Nah, sehingga anak tidak merasakan adanya tekanan untuk menguasai keterampilan baca tulis hitung melalui pendekatan-pendekatan yang skolastik dan drilling. Nah, mengapa pendekatan bermain ini perlu kita pertahankan? Karena saya pikir Ibu dan Bapak sudah sama-sama tahu bahwa dalam teori pendidikan anak usia dini sebenarnya jenjang perkembangan anak usia dini itu adalah 0 sampai 8 tahun. Jadi bukan hanya 0 sampai 6 tahun, tapi 0 sampai 8 tahun. Nah, memang di banyak negara PAUD itu di-extend, didiversifikasi, diperpanjang sampai usia 8 tahun. Nah, tapi dalam konteks negara kita telah dibagi-bagi bahwa untuk jenjang pendidikan anak usia dini itu dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun, kemudian usia 7 tahun adalah usia yang wajib masuk jenjang pendidikan dasar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, oleh karena itu maka sangat penting bagi kita untuk menyediakan masa transisi yang mulus dari pendidikan anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar, dalam konteks ini sekolah dasar, sehingga anak dapat melalui transisi ini dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang pertama dengan menyiapkan fondasi di jenjang pendidikan anak usia dini, dan yang kedua melakukan komunikasi yang intens dengan jenjang pendidikan berikutnya, bagaimana agar apa yang telah disiapkan di PAUD ini diketahui oleh jenjang pendidikan dasar, kemudian dapat digunakan untuk melanjutkan proses pembelajaran berikutnya. Nah, dalam konteks ini, disinilah peran penting dari kesiapan bersekolah, yaitu bagaimana ada upaya bersama agar kita dapat mendukung kesiapan belajar anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, sehingga ini nanti diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan belajar jenjang pendidikan dasar, terutama ketika mereka masuk kelas-kelas awal. Nah, dalam konteks ini, teman-teman sekalian, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini telah menginisiasi sebuah program, yaitu program kesiapan bersekolah. Nah, program kesiapan bersekolah ini bertujuan agar kita semua memiliki kesiapan untuk membimbing anak kita dari jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar melalui masa transisi dengan mulus. Nah, siapa saja yang harus siap? Ya, satuan pendidikannya, SD, kemudian PAUD harus siap, kemudian orang tuanya juga harus paham dan siap, dan tentu juga pemerintahnya harus paham dan siap. Sehingga
bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Nah, tahun lalu kita telah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, tahun ini kita perkuat dengan bekerja sama dengan Direktorat SD, menggandeng Direktorat SD agar ini dapat betul-betul diwujudkan di tingkat kabupaten kota. Nah, tentu kita juga mengharapkan peran penting stakeholder pendidikan ataupun organisasi pendidikan yang ada di tingkat pusat dan daerah, baik itu UPT di tingkat provinsi, kemudian Bunda PAUD di tingkat kabupaten kota beserta pokjanya, kemudian perwakilan organisasi mitra, para kepala sekolah baik di PAUD maupun di SD, para guru ya baik di PAUD maupun SD, kita harapkan dapat bergandengan tangan untuk bekerja sama agar program ini dapat kita wujudkan. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, tentu kita harus mewadahi kerjasama ini. Nah, oleh karena itu maka dalam program kesiapan bersekolah ini kami mendorong agar Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten kota membentuk sebuah forum yang disebut Forum Komunikasi PAUD dan SD. Nah, apa gunanya forum ini? Yaitu untuk membangun ekosistem yang positif dalam rangka mendorong atau mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada saat mereka akan melalui transisi dari PAUD ke SD. Nah, tentu forum ini akan menjadi wadah berkumpulnya bagi stakeholder pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah. Di sini kita harapkan berkumpul teman-teman dari Dinas Pendidikan, baik yang mengurusi PAUD maupun yang mengurusi SD, mereka yang mengurusi GTK PAUD. Kemudian tentu kita harapkan pula ibu-ibu ataupun bunda-bunda PAUD yang ada di tingkat kabupaten kota, kemudian para penilai, pengawas, kemudian perwakilan orang tua, Parent Teacher Association, kemudian perwakilan UPT dan seterusnya. Nah, forum ini kita harapkan dapat menjadi think tank, menjadi tim pemikir di tingkat kabupaten kota bagaimana agar masa transisi PAUD SD ini dapat direncanakan secara holistik dan dapat diimplementasikan terutama melalui pusat-pusat kegiatan gugus yang ada di tingkat kecamatan dan gugus yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, harapan kita ini dapat terwujud. Setelah sekian lama ada miskonsepsi mengenai PAUD dan SD ini, harapan kita ini dapat diadres. Inilah jawaban kita terhadap miskonsepsi itu. Nah, tentu nanti para pemateri, para narasumber akan menjelaskan banyak hal terkait dengan kesiapan bersekolah ini. Ya, bagaimana kita membentuk forum, ya, bagaimana kita melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan dan seterusnya. Jadi harapan kita setelah melalui sosialisasi ini, persoalan kesiapan bersekolah semakin terang benderang sehingga kita dapat menghindari miskonsepsi yang berkembang di sekitar kita mengenai baca tulis hitung, mengenai pentingnya PAUD dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir di forum ini. Di sini saya lihat ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, kemudian dari UPT, kemudian Bunda PAUD, terima kasih, dan Pokja Bunda PAUD, terima kasih, teman-teman penilai dan pengawas, teman-teman dari organisasi mitra PAUD dan SD, ya, kemudian teman-teman kepala sekolah dari PAUD dan dari SD, semua saja peserta sosialisasi bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas waktu yang dialokasikan untuk menghadiri kegiatan ini. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan seizin kita semua, maka mari kita membuka sama-sama kegiatan ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Direktur atas arahannya. Mohon izin Bapak, apakah berkenan untuk membuka sesi tanya jawab? Nanti dilanjutkan Bu Tari ya. Oh baik.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengambil foto untuk dokumentasi bersama Bapak Direktur. Mohon perkenanan Bapak Ibu, mohon izin Pak Direktur untuk dapat bersama-sama membuka videonya. Mohon izin untuk kita bersama-sama ambil dokumentasi. Nah, yang dengan Bapak sekalian, saya mohon izin share screen ya. Semoga sudah terlihat ya Bapak sekalian. Baik, setelah tadi Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak sekalian. Setelah tadi Ibu dan Bapak mendengarkan arahan dari Pak Direktur, jadi paling tidak kita sudah tahu arahnya itu mau kemana ya, bahwa program kesiapan bersekolah ini dan apa yang mendasarinya seperti itu. Ini adalah materi pengantar ya, sebelum Ibu dan Bapak nanti akan mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan bagaimana implementasi daripada program kesiapan sekolah. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa hal yang melatar belakangi mengapa pada tahun 2021 ini Direktorat PAUD mengembangkan program kesiapan bersekolah ya. Jadi yang pertama tadi adalah karena kita ketahui selama ini sudah berkembang di masyarakat adanya paradigma bahwa anak-anak yang akan masuk ke SD itu memang perlu memiliki kemampuan baca tulis hitung seperti itu. Ya, jadi itu berkembang di masyarakat dan kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu bahwa siapa ini yang menjadi permasalahannya, bahwa apakah itu dari regulasinya, apakah itu didasarkan pada tuntutan daripada SD ataupun juga dari PAUD gitu, bahkan orang tua. Jadi informasinya selama ini bahwa semuanya tuh tidak diketahui bahwa sebenarnya dari regulasi sendiri kan tidak ada yang mengatakan bahwa untuk masuk SD itu harus bisa baca tulis hitung gitu, ataupun literasi numerasi. Kemudian yang terlihat ada di sebagian masyarakat bahwa itu ada tuntutan dari SD. Di SD sendiri tidak ada juga kan dikatakan regulasi ini seperti itu. Ya, dari peraturan-peraturan yang ada. Bahkan kita ketahui bahwa dari PP 17 tahun 2010 pun sejak tahun 2010 juga disebutkan bahwa untuk masuk SD itu cukup jaraknya aja seperti itu ya. Anak usia 7 tahun wajib masuk SD meskipun tidak dari PAUD seperti itu, karena itu sudah menjadi masuk ke wajib pendidikan dasar ya seperti itu. Nah, tetapi untuk masuk ke sana cukup dengan ini saja, dilihat dari jarak rumahnya yang paling dekat seperti itu. Bahkan di dalam PPDB ya, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini pun juga bahwa untuk masuk ke SD cukup dengan bawa akta kelahiran seperti itu. Jadi oleh karena itulah makanya pada tahun ini kami ingin menyamakan persepsi, membangun kemitraan dan juga sehingga semua pihak yang terkait, stakeholder terkait di daerah bisa sama-sama memiliki pemahaman yang sama gitu ya terkait tentang program kesiapan bersekolah itu seperti apa. Nah, kemudian juga hal yang melatar belakangi adalah perlunya transisi PAUD SD itu yang baik agar anak-anak itu begitu masuk ke SD, dia juga tidak perlu mengalami adaptasi yang terlampau memberatkan seperti itu. Ya, jadi artinya tidak ada patahan gitu, sehingga anak merasakan bahwa cukup nyaman di PAUD dan cukup nyaman di SD di kelas
awal gitu ya, kelas rendah gitu, kelas 1 2 ya, sampai usia 8 tahun ya, misalnya seperti itu. Nah, dan ketiga adalah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa di dalam target SDG 4.2 bahwa semua anak memiliki akses pendidikan 1 tahun pra SD gitu ya, melalui organisasi yang terarah dan teratur gitu ya, sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu di SD, seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa apakah di PAUD itu perlu juga dikenalkan literasi numerasi atau spesialis itu? Ya tentu juga tidak disalahkan, tetapi caranya yang tepat dan harus alami sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Namun apakah itu saja yang menjadi hal yang pokok untuk anak dikatakan siap bersekolah itu? Nanti akan disampaikan juga oleh narasumber berikutnya bahwa untuk bisa masuk sekolah ke SD gitu ada komponen-komponen lain gitu, tidak hanya calistung saja yang dituntut seperti itu. Nah, ini saya sampaikan tentang regulasi terkait ya, yaitu PP 17 tahun 2010 sudah menyebutkan bahwa untuk masuk SD itu cukup dilihat dari jaraknya saja ya, yang paling dekat itu harus diterima gitu ya. Misalnya ada anak yang usianya 7 tahun, ada beberapa orang semua harus masuk 7 tahun ya, seperti itu. Yang utama yang paling dekat terus jarak rumahnya. Dan selama peraturan ini memang belum ada penggantinya, itu masih berlaku berarti itu. Kemudian di tahun PP 2 tahun 2018 kan juga menyebutkan juga bahwa daerah ya, khususnya di kabupaten kota, karena memang yang mengurusi pendidikan anak usia dini adalah di kabupaten kota, itu daerah berkewajiban untuk memfasilitasi anak usia 5-6 tahun ya. Artinya sebenarnya pemerintah juga sudah mulai memikirkan bahwa anak-anak usia minimal dia anak-anak itu sebelum masuk SD memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bermain yang banyak di usia 5-6 tahun ya, yang lebih terorganisir seperti itu. Dan dalam Permendikbud 32 itu merupakan turunan dari PP 2 ya, seperti itu juga. Meskipun memang kita ketahui masih seharusnya lebih banyak ya, tidak hanya menyediakan buku dan sebagainya, tetapi kami menyadari, pemerintah juga kita sama-sama menyadari bahwa kemampuan SDM daerah itu tidak sama dan sebagainya. Itu adalah minimal yang perlu disiapkan untuk oleh daerah kepada anak-anak usia 5-6 tahun seperti itu, bahwa ada 6 buku ya, dan kemudian juga ada krayon dan sebagainya. Di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peraturan penerimaan peserta didik baru, yaitu tadi hanya dimintakan akte kelahiran untuk anak masuk ke SD dan sebagainya. Oleh karena itu perkembangan yang terjadi di masyarakat perlu kita samakan nanti dalam persepsinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui bahwa Direktorat PAUD sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya juga untuk menyelaraskan ataupun juga membangun pemahaman yang sama terkait dengan program kesiapan sekolah. Nah, itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan dan pada tahun 2020 yang lalu kami sudah menyusun 7 NSPK, yaitu 1 pedoman kesiapan bersekolah, kemudian 3 panduan kesiapan anak siap ya, kesiapan anak, kesiapan sekolah, dan kesiapan keluarga gitu. Dan juga ada 3 perangkat ajar ataupun juga toolkits ya, yang juga terkait dengan bagaimana anak yang siap, bagaimana anak keluarga yang siap, bagaimana sekolah yang siap. Karena memang dari berbagai referensi yang ada, ternyata untuk dapat dikatakan anak siap bersekolah itu tidak hanya sekedar calistung gitu sebenarnya, bukan calistung yang utama, tetapi adalah ada komponen-komponennya. Nah, kita lihat dulu
konsep kesiapan bersekolah itu seperti apa. Dari salah satu daripada 7 NSPK yang kami susun, itu dari pedoman kesiapan bersekolah yang disusun Direktorat PAUD, itu ada kami sebutkan konsep kesiapan bersekolah, yaitu bahwa kesiapan bersekolah itu adalah merupakan kemampuan anak dalam mengelola dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosi, ya, yang itu merupakan hasil daripada interaksi anak secara terus-menerus. Gitu. Jadi kesiapan bersekolah itu merupakan sebuah proses, gitu. Sebuah proses yang terjadi terus-menerus sejak anak di PAUD dan juga anak di SD kelas awal ataupun kelas rendah, ya. Jadi yang merupakan kemampuan anak dalam mengolah diri, ya, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosi, yang sebagai hasil interaksi anak secara terus-menerus dengan berbagai pengalaman di lingkungan anak tumbuh dan berkembang. Jadi ya, dimanapun dia berada, anak itu tumbuh dan berkembang, sehingga terjadi dapat beradaptasi dengan tantangan belajar di jenjang berikutnya. Jadi ini sebenarnya yang konsep yang perlu kita maknai bersama, gitu. Jadi tidak ada disebutkan calistung sebenarnya. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosi. Pengetahuan ini juga meliputi berbagai macam pengetahuan yang ada di kehidupan sekitarnya, gitu ya. Baik pengetahuan dalam bidang bahasanya, kemudian literasi numerasinya, gitu ya. Pengetahuan seninya, pengetahuan misal teknologi, gitu. Pengetahuan macam-macam yang memang dia ketahui, tapi dengan caranya, gitu ya. Dengan caranya yang alami, gitu ya, sesuai dengan tingkat perkembangan. Nah, kesiapan bersekolah juga terjadi secara terus-menerus dari PAUD hingga SD kelas rendah, ya, seperti itu. Dan ini juga saya ambil dari pedoman kesiapan bersekolah yang sudah disusun pada tahun 2020, di mana untuk anak dikatakan siap bersekolah itu sebenarnya ada 3 komponen, yaitu kesiapan anak untuk sekolah, kesiapan keluarganya sendiri, dan juga kesiapan sekolah menerima anak. Nah, itu masing-masing ada aspek-aspek yang perlu diketahui, perlu dipahami oleh guru-guru, ya, kepala sekolah, dan semua pihak yang memang terkait, gitu. Ya. Untuk anak siap bersekolah, ya, kesiapan anak itu sendiri itu perlu dilihat juga dari perkembangan fisik dan sensor motoriknya, perkembangan fisiknya, perkembangan otot-ototnya dia, ya. Kemudian juga bagaimana gerak dan segala macamnya, itu nanti ada di dalam buku panduan dan buku toolkitsnya. Nah, silahkan nanti Ibu dan Bapak bisa juga mendownload, ya. Memang itu juga sudah kami masukkan di dalam laman yang ada. Dan kemudian juga ini juga kami berikan dalam BIMTEK, ya, bimbingan teknis program kesiapan bersekolah. Kemudian perkembangan kognitif, ya, perkembangan pengetahuan atau kemampuan berpikir anak juga, itu juga perlu kita lihat juga, perlu diketahui oleh guru-guru, ya. Dan perkembangan sosial emosinya juga, bagaimana dia dapat mengendalikan dirinya, ketekunannya, dan sebagainya, ya. Apakah dia masih nangis, gitu ya, seperti itu, ya, untuk masuk SD. Kemudian itu banyak nanti ada bisa digali, ya, aspek-aspeknya seperti apa yang perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak guru, kepala sekolah, dan semua pihak. Dan tentu sikap belajar anak itu seperti apa, ya. Apakah dia sudah ada kemandiriannya juga, ya, bagaimana dia juga menghadapi ketekanannya, maka dia sudah mulai fokus. Jadi bukan dilihat bahwa dia sudah tidak hanya dari baca, tulis, dan hitung saja, gitu, ya. Dan juga bagaimana kesiapan keluarga itu sendiri, gitu. Sikap-sikap apa yang perlu dimiliki oleh keluarga, ya, dalam mendukung anak siap belajar, gitu. Kemudian juga dukungannya itu seperti apa dan stimulasinya seperti apa. Ini memang yang perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak sekalian. Dan nanti di dalam bimbingan teknis program itu juga kami sampaikan di dalam buku-buku ataupun NSPK ataupun pedoman dan panduan dan toolkits yang kami siapkan, itu silakan Ibu dan Bapak bisa pelajari.
Nah, kesiapan sekolah menerima anak juga demikian. Bagaimana gitu ya, tenaga pendidiknya itu kemampuannya seperti apa ya, dukungannya seperti apa, stimulasinya bagaimana, sarana prasarana apa yang diperlukan gitu ya untuk menyiapkan agar anak bisa siap bersekolah, dan kegiatan-kegiatannya sekolah seperti apa gitu, itu yang bisa mendukung ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk program kesiapan bersekolah yang pada tahun ini kami luncurkan, itu memang kami punya tujuan, yaitu ada 3, kurang lebih kami klasifikasi. Yang pertama adalah agar ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman bersama dari semua pemangku kepentingan daerah tentang kesiapan bersekolah. Jadi jangan sampai gurunya mengatakan begini, kemudian guru bilang itu karena ada tuntutan dari SD. So SD-nya bilang lah itu harusnya sudah siap dari PAUD-nya. Kemudian akhirnya muncullah berbagai macam ada kursus baca tulis, kemudian juga ada anak-anak diberikan les gitu ya setelah anak pulang sekolah dan sebagainya. Yang sebenarnya jadinya tidak menyenangkan buat anak, sehingga anak merasakan bahwa belajar itu tidak menyenangkan gitu. Sekolah itu membuat dia lelah gitu, tidak suka, apalagi gurunya misalnya gitu ya harus dengan ekspresinya yang datar gitu ya, misalnya karena dia memikirkan targetnya harus terpenuhi dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus membangun, di sini adalah tujuan kami dalam program ini adalah membangun pemahaman, pengetahuan dan pemahaman bagi semua pihak yang ada di daerah, baik tentunya dari dinas ya, dari dinas pendidikan, kemudian yang menangani SD, menangani PAUD, menangani guru ya, kemudian juga tentu Bunda PAUD ya, di situ juga sebagai penggerak di daerah ya, kami juga mohonkan untuk dapat membantu gitu ya, menyamakan persepsi ini, dan juga tentu ada ketua PKG, kemudian juga ada kepala sekolah SD, kepala sekolah satuan PAUD, pendidik, pengawas ya, bahkan PT juga dari balai, kemudian juga itu juga perlu juga mendampingi dinas untuk sama-sama membangun pemahaman yang sama. Kemudian juga ada dari perwakilan komite dari orang tua yang anak-anaknya ada di usia 5-6 tahun, kemudian juga perwakilan orang tua di anak-anak yang ada di SD kelas 1, 2 ataupun 3 ya sampai 8 tahun. Itu juga perlu ya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama. Yang kedua adalah tujuannya untuk meningkatkan komunikasi gitu. Komunikasinya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah yang menangani PAUD, menangani SD, serta guru PAUD dan guru SD terkait kesiapan sekolah. Ini juga perlu dibangun. Mungkin selama ini sudah terbangun juga komunikasi ataupun tetapi dalam hal lebih kepada silaturahmi, tetapi dalam hal memahami bersama tentang transisi PAUD SD itu seperti apa, itu juga perlu dibangun juga ya, komunikasi yang baik. Dan juga tentu yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem pendidikan yang positif yang tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur ya, yang mendorong terjadinya transisi PAUD SD yang baik seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mendorong di setiap kabupaten kota ada memiliki forum, semacam forum komunikasi PAUD SD ya, di mana terdiri ataupun beranggotakan yang tadi dari unsur-unsur, yaitu dari mulai dinas pendidikan kabupaten kota ya, kemudian ada Bunda PAUD ataupun wali pengcap PAUD-nya, Bunda PAUD-nya, kemudian juga ada penilik pengawas, kemudian dari UPT, kemudian ada juga ketua PKG, kemudian perwakilan komite orang tua, ya baik SD maupun PAUD, kemudian juga mitra ya, saya lupa menyampaikan dia mitra juga di situ IMPAU di GTKI, bukan mitra SD juga ya. Kemudian juga ada kepala SD, kepala satuan PAUD dan sebagainya. Semua sama-sama membangun ekosistem pendidikan yang positif yang mendorong terjadinya transisi PAUD SD yang baik seperti ini.
Nah ini transisi pendidikan dari PAUD ke SD ini kita maknai ataupun lingkupnya yang harus kita maknai adalah yang kita maksudkan itu adalah adanya keselarasan ataupun kesinambungan kurikulum PAUD dan SD kelas rendah seperti itu. Jadi perlu ada selaras gitu. Jadi yang kita arahan Pak Menteri sendiri juga mengatakan bahwa SD kelas rendah ataupun kelas awal ya itu memang merupakan kelanjutan daripada PAUD idealnya seperti itu. Boleh ada, tentu SD punya kurikulum sendiri, tetapi perlu memperhatikan cara belajarnya anak-anak usia dini. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa secara perkembangan, secara konsep anak usia dini itu sampai 8 tahun. Gitu. Walaupun secara regulasi sampai 6 tahun gitu. Tetapi secara perkembangan berpikirnya, secara perkembangan kemampuan, baik sosial emosi, ya, bahasa dan sebagainya itu adalah sampai 8 tahun. Dan cara belajarnya anak usia dini itu memang berbeda dengan anak-anak usia di atas usia dini gitu, di atas 8 tahun. Oleh karena itu tentu pada anak usia dini ini kan belajarnya adalah melalui bermain. Nah, pada anak usia dini tuh memang sebenarnya tidak ada yang dikatakan anak ini main-main ya. Walaupun kita belajar itu melalui bermain, tapi bagi mereka itu adalah belajar. Oleh karena itu kita mengatakannya belajar melalui bermain, bukan belajar dan bermain. Jadi ada dua hal yang berbeda. Bahwa sebenarnya anak usia dini itu ya dia sedang belajar dengan caranya dia kalau orang dewasa mengatakannya sambil seperti bermain gitu, tapi bagi dia itu tidak ada yang tidak serius gitu. Mereka semua selalu serius pada saat anak mengaduk-aduk pasir, pada saat anak-anak menenteng-nenteng apapun balok ke sana ke sini, ya sebenarnya dia juga sedang belajar gitu ya. Bagi dia itu semuanya dia serius dan sebagainya. Oleh karena itu kurikulumnya juga perlu diselaraskan agar pembelajaran mungkin nanti di SD kelas awal pun juga misalnya matematika, bahasa, IPA dan sebagainya ataupun ilmu sosialnya itu dilakukan dengan caranya yang lebih konkret ya, secara alami ya, masih memperhatikan koridor perkembangan anak usia dini gitu seperti itu. Sehingga itu adanya keselarasan atau kesinambungan kurikulum PAUD dan SD di kelas rendah. Memang mohon maaf istilah kelas rendah ini sudah melalui perdebatan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi memang sejauh ini seperti saat ini dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat PAUD dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan BIMTEK implementasi program. Bapak sekalian, saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke ada di sini, banyak sekali yang hadir. Nah, seperti tadi Pak Febi sudah sampaikan, saya bukan dari direktorat, tapi saya akademisi, saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, tapi saya terlibat dalam NSPK ini dan diminta untuk berbicara dalam sekolah. Suara saya putus-putus betul? Lancar Bu, suaranya? Oke. Soalnya ada jelas. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi pagi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi program kesiapan bersekolah, ya. Dan karena ini adalah program awal, ya, jadi memang ini sosialisasinya bahwa nantinya akan ada BIMTEK-nya, atau mungkin Ibu Bapak ada yang sudah dapat BIMTEK-nya, ya, tapi mungkin banyak yang belum dapat BIMTEK-nya. Tapi di sini kami harapkan dengan sosialisasi ini Ibu dan Bapak dapat gambaran, ya, paling tidak tentang apa sih yang akan dilakukan atau apa sih yang perlu Bapak Ibu persiapkan, ya, karena ini merupakan sesuatu yang baru. Ya, jadi mengapa sosialisasi program kesiapan bersekolah ini penting? Ya, pertama karena kita ini kan dari Sabang sampai Merauke, ya, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua itu kan berbeda-beda, ya, sehingga
pelaksanaan apapun, ya apapun, itu sering dipersepsi secara berbeda-beda, ya. Ya, memang ada unsur budaya, kebiasaan, ya, unsur kedaerahan yang mewarnai. Tapi kalau sesuatu itu nanti dipersepsikan secara berbeda-beda, maka nanti pelaksanaannya juga akan berbeda-beda. Nah, itu yang tidak diinginkan. Sehingga sosialisasi program kesiapan bersekolah ini dirasakan penting supaya kita punya persepsi yang sama, supaya kita semua punya pengetahuan yang sama, ya, tentang konsep-konsep, tentang prosedur pelaksanaan, ya, tentang bagaimana keterlibatan dari masing-masing stakeholders, ya, supaya program kesiapan bersekolah ini dapat dilaksanakan secara kurang lebih sama. Saya tidak mengatakan sama, ya, tapi kurang lebih sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, tentu saja nantinya akan ada warna dari masing-masing daerah. Ya, misalnya kalau ibu bapak tinggal di pesisir, ya, dengan yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di daerah di mana banyak pekerja buruh, itu pasti akan berbeda nanti karakteristiknya. Tapi pokoknya hal yang utama yang harus dilaksanakan itu diharapkan bisa sama. Jadi jangan sampai ada suara yang mengatakan bahwa kesiapan bersekolah itu tugasnya guru PAUD. Guru SD itu tahu beres. Atau guru PAUD mengatakan bahwa kesiapan bersekolah ini adalah tanggung jawab guru SD. Jadi guru PAUD lepas tangan. Tak bisa. Mengapa? Karena ketika anak itu berpindah dari PAUD ke SD, di situ tuh ada proses transisi. Dan jangan lupa bahwa anak kita itu termasuk anak usia dini dari 0 sampai 8 tahun. Artinya kelas-kelas rendah di SD itu termasuk kelas-kelas yang harus memahami tentang kesiapan bersekolah. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik. Ya, misalnya anak kita dari PAUD masuk ke SD, itu gimana caranya supaya smooth, supaya lancar? Gimana komunikasi antara guru TK dengan guru SD, guru PAUD dengan guru SD ini lancar? Kalau ini transisinya lancar, komunikasinya baik, maka yang dapat keuntungan siapa? Tentu anaknya. Ya, kita harus bayangkan anak-anak kita itu pasti karena masa transisi pasti ada perasaan galau, gamang, takut, cemas, ya. Apalagi kalau teman-temannya atau orang tuanya atau guru-gurunya mengatakan bahwa nanti di SD kamu akan beda loh belajarnya, kamu nanti lebih susah belajarnya, gurunya galak-galak. Nah, itu akan muncul kecemasan dalam diri mereka. Nah, kalau komunikasi ini jalan dengan baik, maka anak-anak itu akan menjalankan proses transisi ini juga dengan baik. Nah, tujuan berikutnya adalah sebagai acuan nasional bagi semua pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan terkait program kesiapan bersekolah dan peningkatan kualitas PAUD di kabupaten kota. Nah, kita harus menyadari, ya, apalagi dengan adanya wajib PAUD 1 tahun. Ini artinya pemerintah memandang penting program kesiapan bersekolah. Jadi kita semua, baik guru, orang tua, atau pemangku kepentingan yang lain, itu perlu ikut serta, ya, dalam membangun model mana yang paling sesuai untuk daerah saya. Nah, acuan nasionalnya ada, ya. Kemudian kita paham bagaimana caranya untuk daerah saya supaya program ini berhasil, dan kalau itu berhasil maka kualitas PAUD di kabupaten dan di kota itu akan meningkat. Jadi intinya bukan ini karena ada stimulan maka saya lakukan
kemudian anak-anak saya meningkat, bukan. Tapi harus ada semangat dari dalam diri kita semua, ya, bahwa ini demi kepentingan anak. Kenapa? Keberhasilan anak di usia dini untuk suka terhadap sekolah, suka terhadap belajar, itu akan membantu perkembangan dia dalam pendidikan selanjutnya. Ada kalanya anak-anak kita itu bukan anak-anak yang biasa-biasa saja. Ya, misalnya, kok anak ini kelihatan terlambat ya dibandingkan anak-anak lain. Nah, di situ peran kita. Ya, mungkin informal. Nah, dengan adanya forum komunikasi PAUD SD, diharapkan perbedaan yang jauh ini makin lama akan makin mendekat dan kemudian diperoleh kesamaan persepsi, ya, diperoleh mungkin persetujuan di antara kedua belah pihak, ya, dan juga pemahaman-pemahaman yang selama ini mungkin beredar di masyarakat yang akan mendapatkan manfaat. Demikian juga kepala sekolah PAUD dan kepala sekolah SD, guru PAUD dan guru SD kelas rendah, ya, itu semua merupakan individu-individu yang terlibat dalam program persiapan sekolah. Jamin dengan 10 jari tangan saya, dia sukses bikin kurikulum. Dia berhasil bikin kurikulum. Dia bisa mendesain, merancang pengalaman yang pas. Pengalaman yang nggak bikin anak-anak stres. Sebentar, ini ada suaranya nggak ya? Belum ada Mbak Sisil. Oh siap, sebentar. Siap, ini ada ahli saya di sini, ada Pak Dedi Logantas. Yang pertama, saya kok punya hawa optimis gitu. Melihat respon teman-teman di room ini nih sangat luar biasa. Walaupun daring tapi auranya itu ketangkep. Spiritnya itu udah dapet gitu. Yang kedua, ya harus segera dimulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita perlu bergandeng tangan, kita perlu bersama-sama memastikan nggak perlu salah-salahan. Guru PAUD nggak perlu nyalah ke guru SD nggak perlu mencari salahnya guru PAUD. Yuk kita mulai, segera dibentuk. Nah nih, ayo sangat baik dimulai. Ini siapa ini? PD Himpaudi Bu Sri Hamiase. Loh, habis ini Pak Dedi bikin grup serta sosialisasi yang dari Himpaudi. Nanti yang IGTK bikin grup. Ayo bikin gerakan bareng-bareng. Selamat memulai dan semoga sehat semua. Mohon maaf untuk semua keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sisi, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Mbak sudah hadir bersama kami di kegiatan sosialisasi implementasi program. Tentu juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang semangat banget gitu ya, tetap semangat untuk memulai program transisi ini. Jadi kami harapkan seperti pesan Mbak Sisil, yuk langsung dimulai gitu ya. Mulai dari kita, dari Bapak Ibu yang luar biasa nih hadir di sini yang mewakili dari masing-masing kabupaten kota. Kami berharap nanti bisa langsung dimulai ya setelah kegiatan ini. Silahkan langsung disesuaikan, dimulai programnya di kabupaten kota masing-masing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi ya materi kita terkait dengan